Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi. Salam sehat buat kita semua. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar masih tentang seri sifat keteladanan Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang taat. Taat itu apa ya? Yuk kita simak dulu cerita tentang taat. Anak-anak, pada suatu ketika ada seorang perempuan yang melakukan pencurian. Perempuan itu berasal dari suku Makhzumiyah yang merupakan suku kalangan bangsawan yang terhormat. Walaupun dari kalangan bangsawan, perempuan itu tetap harus menanggung hukuman karena ia telah mencuri. Sesuai dengan hukum Islam, tangannya harus dipotong. Berita ini segera tersebar. Para pemuka suku Makhzumiyah yang menjadi gusar, cacat fisik adalah satu hal yang sangat ditakuti kaum bangsawan. Menurut mereka, seorang bangsawan tidak layak memiliki cacat fisik. Pemuka suku Makhzumiyah khawatir akan aib yang harus mereka tanggung apabila hukuman potong tangan itu dilaksanakan. Demi menyelamatkan kaumnya dari rasa malu, para pembesar suku Makhzumiyah ingin bernegosiasi dengan Nabi Muhammad SAW. Mereka ingin hukuman itu diperingan atau bahkan dibatalkan. Sebagai juru bicaranya, mereka menunjuk cucu angkat Rasulullah SAW yang bernama Usamah bin Zaid. Usamah adalah cucu yang sangat disayangi Nabi Muhammad SAW. Melalui orang kesayangan Nabi, diharapkan negosiasi bisa berjalan mulus sehingga perempuan pencuri itu bisa lolos dari jerat hukum. Para pembesar hukum Makhzumiyah tak tanggung-tanggung dalam berupaya. Mereka sampai menghabiskan uang berdinar-dinar emas. Maka berangkatlah Usamah bin Zaid untuk menemui Nabi Muhammad SAW. Saat berhadapan dengan Nabi, Usamah tak sanggup menutupi rasa takutnya dan dengan gemetar ia berkata, "Wahai Rasul, sesungguhnya ada sesuatu yang ingin aku sampaikan. Apakah mungkin hukuman potong bisa diringankan? Hukuman seperti ini akan membuat bangsawan suku Makhzumiyah mendapat aib." Serta-merta wajah Rasulullah SAW menjadi merah dan ia berkata dengan lantang, "Wahai Usamah bin Zaid, apakah engkau hendak menawar hukum yang sudah aku putuskan dan ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Mendengar ucapan Rasulullah SAW, Usamah tak sanggup menahan air matanya. Dalam derai air matanya, ia memohon maaf kepada Rasulullah SAW dan menjelaskan bahwa ia tidak bermaksud seperti itu. Kemudian Rasulullah SAW berkhutbah dengan lantang, "Sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kamu adalah karena apabila ada seorang dari golongan terhormat mencuri, maka mereka membiarkannya. Tapi bila seorang dari golongan lemah mencuri, maka dia dijatuhi hukuman. Saksikanlah, andai Fatimah binti Muhammad mencuri, niscaya aku sendiri yang akan memotong tangannya." Anak-anak, dari kisah tentang Nabi Muhammad SAW bersama cucu kesayangannya tadi, Usamah bin Zaid, yang soal tawar-menawar hukum yang sudah ditegakkan, maka di sini Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita untuk taat kepada hukum yang telah ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua orang harus taat menjalankan hukum, dan semua orang juga apabila tidak menaatinya akan mendapat hukuman. Hukuman diterapkan tanpa memandang derajat, kedudukan, atau harta. Siapapun itu, apabila melanggar hukum harus bersedia menerima ganjarannya. Rasulullah SAW sendiri telah menegaskan, bahkan jika anggota keluarganya sendiri tidak taat akan hukum yang telah ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
beliau sendiri yang akan menghukumnya. Ditegaskan tadi dalam khutbahnya, Rasulullah berkhutbah dan lantang, saksikanlah andai Fatimah binti Muhammad mencuri, niscaya aku sendiri yang akan memotong tangannya. Begitu tegasnya Rasulullah dengan hukum Allah yang telah ditetapkan. Untuk itu anak-anakku semua, hiduplah dengan taat, karena ganjaran menanti mereka yang memilih untuk tidak taat. Seperti saat ini, anak-anak harus ikuti protokol pemerintah, di mana anak-anak harus stay at home, belajar di rumah, tidak keluar rumah, tidak kemana-mana. Kalaupun ada keperluan mendesak, harus keluar menggunakan masker, sering cuci tangan, dan jaga jarak. Itu harus kita taati untuk kondisi saat ini. Kenapa? Tentu kalau kita tidak mengindahkan tata aturan itu, akan berakibat fatal, di mana wabah COVID-19 ini tidak akan berhenti, bahkan akan terus merebak di masyarakat, sehingga yang menyebabkan kita tidak bisa bertemu lagi di sekolahan. Jadi anak-anakku di rumah saat ini tetap semangat belajar di rumah, ikuti tata tertib yang ada, sehingga wabah ini akan segera berakhir, dan insya Allah kita akan segera bertemu kembali di sekolah. Tentu anak-anak kangen ya. Nah, ada lagi taat dalam kehidupan kita sehari-hari, selain kita mengikuti apa yang sudah dicontohkan Rasulullah, hal yang sangat sepele, yaitu buanglah sampah pada tempatnya. Jadi anak-anak membuang sampah tidak sembarangan. Itu yang bisa, salah satu yang bisa kita lakukan, hal yang terkecil dulu. Baiklah anak-anakku semua, cukup jelas ya tentang taat di sini. Semoga dari ceritanya keteladanan Nabi Muhammad SAW yang mencontohkan tentang ketaatan terhadap aturan bisa menambah semangat kita untuk tetap menaati peraturan pemerintah saat ini, yaitu stay at home, belajar di rumah, kalaupun keluar gunakan masker dan jaga jarak. Jangan lupa sering cuci tangan menggunakan sabun cuci. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.